Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Elizabeth Pisani, seorang mantan jurnalis asal Amerika Serikat, mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang hampir sangat tidak mungkin berkembang. Hal ini merupakan ungkapan keraguannya, sebab Indonesia hadir dengan 16.771 pulau, dihuni lebih dari 360 etnis dan 719 bahasa. Hal inilah yang menjadikan bangsa Indonesia unik dan menarik di mata dunia. Namun hadirin, kita tidak dapat menutup mata, sebab keberagaman ini jika tidak kita jaga dan kita kelola, bisa menjadi sumber potensi konflik, baik konflik antar suku, etis, bahkan agama, yang pada gilirannya akan meruntuhkan falsafah negara. Oleh sebab itu, marilah kita saling memperkokoh persatuan dan kesatuan di antara kita, sebagaimana semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Timbul pertanyaan, bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan keberagaman ini? Sebagai jawabannya, merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan adalah judul syarhan Al-Quran yang akan kami sampaikan dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Inna Allah alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan
yang maha pengasih, pelimpah kasih, maha penyayang, pencurah kasih sayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, dialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Asbabun nuzul ayat ini menurut Ibnu Asakir dalam kitabnya Mubhamat bersumber dari Abu Bakar bin Abu Dawud bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan keinginan Rasulullah yang ingin menikahkan Abi Hidin dengan seorang wanita dari kalangan Baydah. Namun Bani Baydah yang sinis berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, pantaskah kami menikahkan putri-putri kami dengan budak-budak kami?" Rasul belum sempat menjawab saat itu, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu berupa Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Hadirin yang berbahagia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah merilis data sejak tahun 2018 hingga sampai saat ini. Setidaknya terjadi lebih dari 3.640 kasus SARA yang terjadi di media sosial. Belum lagi konflik bersenjata di Papua yang terus terjadi antar pemerintah dan oknum agama saling caci maki. Bahkan baru-baru ini kumandang azan pun menjadi persoalan yang membuat sakit hati. Tentu kita tidak lupa dengan Timor Leste yang memisahkan diri, gerakan separatisme Aceh yang membuat ratusan korban berjatuhan. Tak ingin terulang kembali. Jika sudah seperti ini, tidak mustahil akan banyak dari kita yang awalnya bersatu menjadi berseteru. Betul? Hadirin, apakah kita rela jika bangsa yang besar harus hancur hanya karena perbedaan di antara kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan kepada kita semua agar memperkokoh persatuan dan kesatuan di antara kita dan melarang kita untuk bercerai-berai. Hal ini sudah terangkai dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah permusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, Imam Ismail Haqqi Al-Barsyawi dalam tafsirnya Ruhul Bayan jilid 5 halaman 321 mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya tafarruq atau terpecah belah ialah id kuntum a'da'a, apabila kamu berselisih. Dengan demikian merawat kerukunan umat beragama, maka yang harus kita lakukan adalah harus bersatu, Bukan berseteru, berintegrasi, bukan disintegrasi, dan siap berkompetisi, bukan berkelahi. Mulai detik ini, mari saling bersinergi, Jangan saling caci maki, Lebih baik berkolaborasi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dari uraian kami tadi, dapatlah kita simpulkan bahwa keberagaman merupakan rekayasa Sang Pencipta yang harus kita jaga dan kita syukuri. Maka persatuan merupakan sebuah keselamatan, sebagaimana lagu Bang Haji Roma Irama berikut. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. 260 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Penutup kata pantun Karmina. Membaca buku di perpustakaan. Indonesia maju dengan keragaman. Pohon dadap di tepi laman, mohon maaf atas segala kesalahan. Wa'tasimu bihablillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.